Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku yang semoga dalam naungan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sejenak saya mengajak kita untuk berbicara dengan hati kita dan berdamai dengannya. Karena terkadang saudaraku, kita membutuhkan waktu untuk berduaan dengan hati kita, berbicara dengannya dan menanyakan keadaannya. Karena hati kita saudaraku, ia berbolak-balik. Terkadang hati kita tenang, alhamdulillah. Dan di lain waktu kita dapatkan ia dalam kegundahan yang sangat mendalam. Terkadang kita dapatkan hati kita bahagia, alhamdulillah. Dan terkadang kita dapatkan hati kita sempit, diapit oleh kesedihan yang sangat mendalam. Itulah hati kita, saudaraku. Maka dari itu, inilah risalah dari hamba yang lemah kepada saudaraku yang sedang dirundung kesedihan. Inilah risalah kepada saudaraku yang sedang dilanda kegundahan. Inilah risalah kepada saudaraku yang sedang dilanda cobaan, ditimpa penyakit dan hutang-hutang. Sebuah risalah kepada saudaraku yang sedang ditimpa musibah. Dan sebuah risalah kepada saudaraku yang ditinggalkan ayah dan ibunda. Sebuah risalah kepada saudaraku yang ditinggalkan saudara dan handai tolan tercinta. Saudaraku, ketahuilah bahwa tidak ada yang selamat dari kesedihan, dari kegundahan, dari kesedihan di atas dunia ini. Karena hakikat dunia Allah ciptakan untuk darul ibtila, sebagai tempat cobaan dan ujian. Dunia adalah tempat musibah. Dunia yang kita tempati adalah tempat kesedihan dan kegundahan. Karena memang begitulah dunia diciptakan. Karena memang begitulah tabiat dunia diciptakan dengan kehinaannya, saudaraku. Karena Allah Jalla Jalaluh tidak menginginkan hamba-hambanya, wali-walinya, dan kekasih-kekasihnya merasakan sedikit pun, walau sedikit pun, kenikmatan, ganjaran dari Allah di atas dunia. Maka saudaraku, mustahil bagi kita untuk terlepas dari kesedihan dan kegundahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kesedihan
yang Allah timpakan di atas dunia adalah untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk menghapus dosa-dosa kita. Kesedihan adalah ibadah. Dia adalah ibadah, saudaraku. Iya, ibadah. Bukankah kita telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin yang ia ditimpa kesedihan, kesusahan, bahkan duri yang mengenainya di jalan Allah, kecuali Allah hapuskan dengannya dosa-dosa. Oh, sungguh menakjubkan, saudaraku. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Jika ia diberikan kenikmatan, kesenangan, ia bersyukur dan itu baik untuknya. Dan ketika ia ditimpa kesusahan dan kesedihan, ia bersabar. Dan itu pun baik untuknya. Saudaraku, saya teringat perkataan dalam kalbu di mana seorang pernah menasihatkan, ketahuilah, yang selamat hanyalah sedikit. Sesungguhnya gemerlap dunia akan hilang. Semua kenikmatan selain surga akan sirna. Dan segala kesusahan selain neraka adalah keselamatan. Jadi, untuk apa Anda bersedih, saudaraku? La tahzan. Innallaha ma'ana. Janganlah bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Saudaraku, mungkin Anda pernah disakiti oleh seseorang. Dan mungkin Anda juga pernah ditinggalkan oleh orang yang paling Anda cintai. Mungkin juga Anda pernah dicela, dihina, dan disakiti oleh orang yang selama ini Anda berbuat baik kepadanya. Dan mungkin juga Anda pernah tertipu. Anda pernah ditipu oleh orang yang selama ini Anda sangat percayai. Jangan bersedih, saudaraku. Karena memang seperti itulah tabiat mereka yang bernama manusia. Dan ketahuilah, saudaraku, mungkin di balik itu terselip kebaikan yang Allah inginkan kepada Anda. Mungkin dosa yang terhapus, atau mungkin kebaikan lain yang Allah siapkan untuk hadiahkan kepada Anda. Tersebutlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika keluarga, orang terdekatnya yang selama ini makan dari pemberian dan infaknya, suatu ketika mereka membicarakan, menyebutkan keburukan terhadap putri tersayangnya Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha.
Seketika hati beliau sempit, sesak, sedih, gundah. Karena beliau juga manusia, saudaraku. Tetapi tahukah, seketika itu juga beliau memaafkan mereka. Bahkan beliau tetap memberikan nafkah kepada mereka. Karena beliau memiliki jiwa yang bersih, jiwa yang besar, dan hati yang salim. Itulah Abu Bakar. Karena beliau tahu, kalau beliau memaafkan, maka beliau akan tidur dengan tenang. Beliau akan hidup dengan bahagia. Maka saudaraku, maafkanlah. Maafkanlah dan lupakanlah mereka yang telah mencela Anda, mereka yang telah menyakiti Anda, mereka yang telah mengkhianati Anda. Lupakanlah mereka dan janganlah bersedih. Saudaraku yang dirahmati Allah, katakanlah kepada hati Anda, mulai sekarang saya tidak akan bersedih. Saya tidak akan bersedih biidnillahi ta'ala. Karena saya tahu saya hanya seorang musafir. Katakanlah saudaraku, katakanlah kepada hati Anda, saya tidak akan bersedih lagi jika ada orang yang memusuhiku. Karena saya tahu Nabiku Adam juga dimusuhi oleh iblis, bahkan sebelum ditiupkan roh kepadanya. Katakanlah saudaraku, katakan kepada hati Anda, saya tidak akan bersedih jika saya jatuh miskin. Karena saya tahu saya tidak akan menemui ajal sebelum saya menerima seluruh rezeki yang telah Allah tetapkan kepadaku. Jadi untuk apa saya meratapi rezeki? Saya tidak akan bersedih. Karena saya melihat hewan yang tidak berakal pun, Allah yang menanggung rezekinya. Bukankah saudaraku, bukankah saya dulu berada di rahim ibunda, dan Allah jualah yang memberikan makan dan minumku? Katakanlah saudaraku, saya tidak akan bersedih hati jika saya ditimpa penyakit. Karena saya tahu yang sakit adalah manusia, dan yang menyembuhkan adalah Allah juga. Zat yang mengangkat penyakit dari Ayub. Jadi untuk apa aku bersedih? Penghapus dosaku. Karena saya bergelimang dosa dan maksiat. Saudaraku, satu pesan dari kalbu hamba yang lemah, dari hati ke hati, untukku dan untukmu, agar saya dan Anda tidak bersedih hati. Saudaraku, jangan jadikan dunia berharga di hatimu. Karena sesuatu yang tidak berharga bagi hati, hati tidak akan bersedih karenanya.
Saudaraku, jika hidup Anda sudah ditutupi oleh gelapnya bayang-bayang kesedihan dan kegundahan, jika Anda merasa Anda sudah tidak sanggup lagi menahan cobaan dan musibah Allah, jika dunia sudah terasa sempit di depan pelupuk mata Anda karena hutang yang melilit, jika semua itu, saudaraku, telah membuat pipi Anda basah dan mata Anda kering oleh tangisan, maka ketahuilah, saudaraku, Allah inginkan kebaikan. Maka ketahuilah, saudaraku, Allah inginkan kebaikan untuk Anda. Allah Jalla Jalaluh ingin Anda berlari menujunya. Allah inginkan Anda untuk menghadapkan wajah kepadanya. Allah inginkan Anda untuk bergantung kepadanya semata. Allah inginkan Anda untuk bersimpuh, berdoaan dengan Allah, kemudian Anda adukan semua kesedihan dan kegundahan hati Anda, dan lisan maupun berucap, Ya Rabb, Ya Allah, inilah hamba-Mu yang sedang dirundung kesedihan dan kegundahan. Kemana hendak hamba mengadu ketika semua pintu telah tertutup bagi hamba kecuali pintu-Mu? Engkaulah Zat yang telah mengangkat penyakit dari Ayub. Engkaulah Zat yang telah menghilangkan kesedihan dari hamba-hamba-Mu. Maka ya Allah, angkatlah kesedihan dari diri hamba. Maka pintu mana lagi? Maka pintu mana yang tidak terbuka untukmu, saudaraku? Perbanyaklah berdoa, bermunajat, bersimpuh merengek di hadapan Allah. Karena demi Allah, saudaraku, demi Allah, Allah tidak akan mengecewakan Anda. Dan demi Allah, Allah lebih menyayangi diri Anda daripada diri Anda sendiri. Pada suatu ketika Rasulullah SAW pernah dirundung kesusahan, kesedihan, kegundahan karena celaan, cacian, hinaan dari kaumnya. Seketika Allah menurunkan ayat kepada beliau, walaqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Muhammad, kami telah mengetahui bahwa hatimu sedang sempit, sedang sedih terhadap apa yang mereka katakan kepadamu. Maka apa yang saya lakukan ya Allah untuk menghilangkan kesedihan dari hati hamba? Allah berkata, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Pujilah Allah Tuhanmu, kemudian sujudlah. Saudaraku, jika Anda ingin kesedihan, kegundahan hilang dari hati Anda, maka pujilah Allah, berzikirlah kepadanya, kemudian sholatlah. Bersegeralah menuju Allah, saudaraku. Ambil wudhu dan basuhlah. Kemudian berdiri 2 rakaat dan sholatlah. Insya Allah, dengan izin Allah, jika Anda berdoa, merengek kepada Allah, meminta, dengan izin Allah, kesedihan dan kegundahan
akan hilang dari hati Anda. Satu kalimat dari saya, saudaraku. Satu kalimat dari saya, saudaraku. Yang mudah-mudahan Allah berikan Anda jalan keluar dengannya. Saudaraku, jarak antara masalah Anda dan jalan keluar adalah seperti jarak kening Anda ke tempat sujud. Jarak antara masalah Anda dan jalan keluar adalah seperti jarak kening Anda ke tempat sujud. Maka sujudlah, saudaraku. Bersimpuh di hadapan Allah. Adukan semua kepada Allah. Dan insya Allah, Allah tidak akan mengecewakan Anda. Kesedihan dan kegundahan, kesusahan, kesempitan hidup, insya Allah, Allah akan cabut dari hati Anda. Dan ingat, saudaraku, Allah selalu bersama hambanya, dekat dengan hambanya. Jika hambanya mau bersujud, bersimpuh kepada Allah, maka pintu mana lagi yang tertutup untuknya? Allah tidak mungkin mengecewakan hambanya, saudaraku. Maka sujudlah, pujilah Allah, dan janganlah bersedih. Terakhir, saudaraku, orang yang paling berharga di dunia, orang yang paling berbahagia di dunia adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Dan siapa lagi orang yang paling baik agamanya dibandingkan orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi saudaraku, sujudlah, bersimpuhlah, berdoalah kepada Allah, dan jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita.